Sesungguhnya pesan perubahan itu telah pernah mendapatkan supir perubahan melalui tokoh perubahan Bapak Anies Rashid Baswedan. Partai Perubahan telah berdiri panitia nasional persiapan Partai Perubahan yang telah diikuti dengan 38 provinsi panitia provinsi untuk persiapan Partai Perubahan. Bahkan lebih dari itu di luar negeri itu sudah terbentuk panitia luar negeri untuk persiapan Partai Perubahan. Dan ini semua adalah terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakang, suku, ras, agama, atau golongan manapun. Maka kami mengundang kepada seluruh kaum perubahan, ayo bergabunglah, tentukan masa depan Indonesia hari ini untuk masa depan Indonesia yang lebih baik ke depan. Kami sampaikan kepada semua kaum perubahan bahwa Partai Perubahan ini milik rakyat, bukan milik elit politik segelintir orang, bukan juga ingin membangun dinasti. Bahkan kalau nanti Pak Anies diharapkan menjadi ketua umumnya dan presiden yang akan kita usung pada pemilu-pemilu berikutnya, kami pun tidak akan mendorong partai ini menjadi dinasti Pak Anies yang baik. Oleh karena itu, salah satu ciri penting dari Partai Perubahan adalah pendiri Partai Perubahan ini dibuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Boleh mama, boleh tukang ojek, boleh buruh, boleh nelayan, boleh siapapun yang oleh negeri ini dianggap tidak penting, kami anggap penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yu'adil ya ma'uwa ya ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sama-sama kita muliakan para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh relawan, tokoh gerakan, tokoh pemuda yang hadir menjadi bagian dari representasi mereka yang menitipkan kehadirannya pada hari ini. Para sahabat-sahabat sekalian, ini bukan pertemuan besar yang memang sengaja digagas untuk itu. Ini silaturahim biasa yang memang hadir untuk merespon keinginan salah satu yang aktif dalam gerakan perubahan ini, yaitu Pak Umar. Dan kami tentu membuka pertemuan ini secara terbuka bagi yang akan hadir. Para sahabat sekalian, kalau orasi ini ingin diberi judul, maka judul singkatnya adalah ini adalah awal operasi penyelamatan warga Indonesia yang tertindas. Penggunaan bahasa yang tertindas ini memang untuk memberi ruang bahwa ada ruang-ruang ketidakadilan yang memang hadir tidak hanya di ranah ekonomi, tapi juga di ranah politik, bahkan di ranah-ranah kesejahteraan yang lain. Jadi ini memang tidak sekedar kita ingin memperhatikan bagaimana persoalan kesejahteraan itu harus diluruskan, dirubah, tetapi juga ada hal yang penting untuk menghadirkan keadilan di tengah ketidakadilan yang hadir hari ini. Sahabat-sahabat perubahan dimanapun berada, wabil khusus tentu yang hadir pada hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa sudah banyak sekali yang menitipkan pesan-pesan perubahannya kepada kita semua, baik itu yang muncul menjadi sebuah pesan yang terbuka di media,
ataupun di dalam lini-lini kehidupan masyarakat, di kalangan para petani, nelayan, buruh, bahkan orang-orang yang sedang mengadu nasibnya di kota besar, di desa dan lain sebagainya. Intinya adalah begitu besarnya pesan perubahan yang ingin mereka harapkan. Orang-orang yang sekarang kesulitan untuk makan, maka mereka ingin berubah bagaimana mereka bisa makan. Mereka yang kesulitan keuangan karena tidak punya pekerjaan, mereka menitipkan pesan perubahan bagaimana para pengelola negeri ini mampu menghadirkan kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan sehingga mereka bisa hidup dengan layak. Bukan makan karena diberi, tetapi makan karena mereka punya pendapatan untuk mereka bisa makan dengan layak. Dan tentu saja juga bagaimana mereka yang masih harus tertahan untuk bisa melanjutkan pendidikan. Kita tentu berharap bahwa perubahan itu adalah orang bisa mengenyam pendidikan dengan mudah dan murah, tetap berkualitas. Dan banyak hal-hal yang lain yang mungkin saya kira itu hadir dan dititipkan pada Bapak Ibu sekalian. Maka tentu saja sebaik-baik kita sebagai orang yang berakal dan sehat, maka pesan perubahan ini penting untuk dihantarkan pada makom, pada tempatnya, pada siapa yang akan mengelola negeri ini, pada siapa yang mestinya dia wajib menyampaikan pesan perubahan ini. Para sahabat sekalian, sesungguhnya pesan perubahan itu telah pernah mendapatkan supir perubahannya, kesempatan perubahannya melalui tokoh perubahan Bapak Anies Rashid Baswedan dalam sebuah pilpres yang tentu kita harapkan ini menjadi momentum besar untuk terjadi perubahan di Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, kita semua sudah menyaksikan bagaimana prosesi Pilpres 2024 itu harus kandas dan menunda aspirasi perubahan. Tapi sahabat-sahabat sekalian, kami ingin pastikan, kita ingin tegaskan bahwa aspirasi perubahan itu tidak mati. Dia tertunda untuk terrealisasi. Oleh karena itu, agar dia tetap terrealisasi, agar dia tetap tuntas, maka pada kita lah, pada Bapak Ibu sekalian, pada saudara semua yang mendengarkan ini, aspirasi perubahan itu harus kita tuntaskan. Kita semua orang yang beragama dan meyakini bahwa perubahan itu tentu harus kita inginkan dan kita yang harus menunaikannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah menegaskan secara tegas bahwa hanya kalau kita mau berubahlah, maka perubahan itu akan hadir. Maka siapapun yang mendengarkan ini, yang menghendaki perubahan, maka ayo bersama kami atau bersama dengan yang lainnya kita lakukan perubahan ini. Sahabat-sahabat sekalian, saat sidang MK 22 April itu menyudahi proses konstitusi terkait dengan apa yang kita harapkan untuk kita tuntaskan melalui pengelolaan negeri ini, lalu kemudian tertunda, maka beberapa hari itulah menjadi momentum yang penting bagi kita semua. Kita semua menyaksikan, paling tidak ada fenomena penting di mana kendaraan politik yang diharapkan menjadi wadah di mana aspirasi perubahan itu bisa kita lanjutkan. Faktanya kita melihat bahwa kita perlu membangun wadah kendaraan perubahan baru. Sahabat-sahabat sekalian, maka pada tanggal 27 April 2024 lebih dari 1.000
tokoh-tokoh relawan perubahan itu menyepakati 5 hal penting. Kita tidak lagi merekomendasikan kepada pengelola negeri, karena kita tahu posisi politik pengelola negeri saat ini. Tetapi kita merekomendasikan kepada kita semua, para kaum perubahan. Yang pertama adalah adanya partai perubahan. Dan sampai hari ini kami menyampaikan pernyataan ini. Partai Perubahan telah berdiri Panitia Nasional Persiapan Partai Perubahan yang telah diikuti dengan 38 provinsi panitia provinsi untuk persiapan Partai Perubahan. Bahkan lebih dari itu di luar negeri itu sudah terbentuk panitia luar negeri untuk persiapan Partai Perubahan. Bahkan pada hari kemarin seluruh koordinator daerah yang berhimpun dalam satu rapat online, kita telah memperlihatkan bagaimana begitu pesatnya masyarakat merespon, di mana saat ini panitia tidak lagi hanya di provinsi, tapi telah mungkin di lebih dari 100 kota dan kabupaten. Bayangkan, dalam waktu 2 bulan, respon masyarakat begitu besar tentang adanya Partai Perubahan. Yang kedua, pada tanggal 27 April juga merekomendasikan adanya Ormas Gerakan Perubahan, yang hingga hari ini lebih dari 20 provinsi telah terbentuk pengurusnya dan terus akan bergulir. Yang ketiga, merekomendasikan Koperasi Perubahan yang kemudian telah terbentuk tim kerja nasional, yang tentu pada pertemuan itu juga telah hadir ketua Pokjanya. Koperasi ini bernama Koperasi, Koperasi Sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak untuk sebagian rakyat Indonesia, tetapi untuk semua. Tidak juga untuk anaknya penguasa, tidak juga untuk kroni-kroni yang penguasa, tapi untuk semua. Ini pesan penting bahwa kita bukan hanya ingin memastikan kebijakan itu benar, berubah untuk benar, tetapi juga kita ingin memastikan bahwa semua masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara atas kekayaan Republik ini. Dan yang keempat, itu adalah Yayasan Perubahan, yang kemudian hadir dengan nama Petrana, Peduli Transformasi Nasional. Ini hadir dengan harapan bahwa pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sosial masyarakat itu bisa tersampaikan dengan baik melalui yayasan ini. Yayasan ini telah punya cabang di hampir 23 provinsi, dan itu akan terus bergerak. Kalau koperasi kita targetnya menciptakan induk koperasi di tingkat nasional dan koperasi sekunder dan juga koperasi primer di seluruh Indonesia, maka yayasan kita ingin hadirkan dalam bentuk sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya, termasuk pondok pesantren dan apapun. Dan ini semua adalah terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan latar belakang, suku, ras, agama, atau golongan manapun. Maka kami mengundang kepada seluruh kaum perubahan, ayo bergabunglah, tentukan masa depan Indonesia hari ini untuk masa depan Indonesia yang lebih baik ke depan. Dan yang kelima adalah kami memandang penting lahirnya pemimpin-pemimpin daerah yang pro perubahan, bukan pro status quo, ataupun yang hanya akan memperkuat kroni-kroni elit politik yang tingkat nasional. Kota Majalengka adalah kota di mana pabrik gula itu ada. Salah satunya adalah Jatitujuh. Maka perubahan itu adalah memastikan kemampuan produksi gula kita, seperti pabrik-pabrik gula Jatitujuh yang ada di kota ini, kembali dihidupkan dengan sehat. Memastikan bahwa kalau kebutuhan kita 6 juta ton per tahun di Indonesia, maka hadirkan pabrik-pabrik gula yang bisa paling tidak mendekati angka kebutuhan ini. Dan kalau pun impor, maka impor ini jangan dibagi kepada oligarki. Kuota impor harus diberikan kepada koperasi,
supaya koperasi sehat dalam menentukan berapa dia harus menjual, bukan untuk kepentingan keuntungan kelompok tertentu, tetapi untuk keuntungan dan kesejahteraan seluruh anggota koperasi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pada satu titik kita berdiri hari ini di Majalengka, sebenarnya ini juga menegaskan pesan bahwa kita concern, kita komit untuk memastikan perubahan yang salah satunya di harga sembako itu untuk dipastikan murah. Sahabat-sahabat sekalian, pada 2 bulan setelah kita menggulirkan inisiasi gerakan perubahan, maka Masya Allah, masyarakat begitu besar merespon dan tidak henti-hentinya. Maka tentu saja kita ingin mengawali ini dengan cara yang baik, cara yang sehat. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada semua kaum perubahan bahwa Partai Perubahan ini milik rakyat, bukan milik elit politik segelintir orang, bukan juga ingin membangun dinasti. Bahkan kalau nanti Pak Anies diharapkan menjadi ketua umumnya dan presiden yang akan kita usung pada pemilu-pemilu berikutnya, kami pun tidak akan mendorong partai ini menjadi dinasti Pak Anies yang baik. Oleh karena itu, salah satu ciri penting dari Partai Perubahan adalah pendiri Partai Perubahan ini dibuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Boleh emak-emak, boleh tukang ojek, boleh buruh, boleh nelayan, boleh siapapun yang oleh negeri ini dianggap tidak penting, kami anggap penting. Dan per hari ini sudah lebih dari 500 orang menjadi pendiri. Dan itu terekam dengan baik. Inilah saatnya masyarakat punya partai. Karena ini adalah negara partai. Konstitusi kita memberi kewenangan untuk mengelola negeri ini hanya melalui dengan jalur partai politik. Jadi kalau kita mau mengelola negeri ini, maka masuklah ke partai politik dan milikilah Partai Perubahan ini sebagai partai milik rakyat. Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu di depan kita itu tidak mudah. Kita berhadapan dengan siapa? Tapi kita juga tahu bahwa kita punya Tuhan. Kita punya semangat. Maka saya yakinkan, semangat kita jauh melebihi kesulitan apapun yang ada di hadapan kita. Kita ini besar dan akan besar kalau kita bersatu. Maka karena itu, tunjukkan kebesaran negeri ini, kekuatan rakyat ini dengan bersatu dalam sebuah gerakan perubahan. Insya Allah, kalau kita yakin, maka Allah akan memberikan jalan terbuka bagi kita semua. Maka inilah saatnya kita bangun bersama-sama, kita betulkan apa yang kemudian keliru dari cara pengelolaan di negeri ini, dan insya Allah, sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang menjadi pemilik negeri ini, tanah air ini, maka kita akan melihat harapan itu akan hadir. Tentukanlah perubahan apa yang akan kita lakukan dalam perubahan yang akan kita tetapkan nanti dan kita jalani bersama-sama. Demikian sebagai sebuah pengantar atas diskusi kebangsaan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah awal yang baik bagi kita semua dan kita sama-sama bangun perubahan dan kita jaga perubahan ini secara bersama-sama. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.